Seringkali ku dengar kata pepatah, semakin tua, justru semakin jadi. Dulu aku tak percaya, tapi kini, di usiaku yang hampir setengah abad, aku merasakannya sendiri. Bukannya merasa menurun, tapi gejolak yang dulu kurasa meredup seiring usia, kini justru meningkat. Bukan hanya aku, tapi juga suamiku Mas Agus, yang hanya berselisih 4 tahun lebih tua dariku. Pekerjaannya mengurus kios pertanian di dekat pasar, sementara aku sudah berhenti berjualan daging sapi. Saat ini, tugasku adalah fokus mengurus satu putra kami yang masih berusia 2 tahun di rumah. Tetangga kami sering melihat keluarga kami sebagai keluarga yang harmonis. Namun, mereka juga bertanya-tanya, mengapa aku bisa memiliki anak lagi di usia setua ini? Aku hanya bisa menjawab sambil tersenyum. Rezeki datang lagi saat usiaku senja, tak boleh ditolak, harus disyukuri. Sebenarnya, ada satu cucu yang sebelumnya tinggal bersamaku. Cucu dari putra sulungku yang sudah meninggal akibat kecelakaan kapal. Hasan, cucuku itu mungkin kini sudah berusia 26 tahun. Sebelum anak bungsu kami lahir, Hasan masih tinggal dengan kami. Tapi 2 tahun lalu, aku mengusirnya dari rumah. Dan hampir 2 tahun lebih, suamiku tak mengetahui alasan kepergian Hasan. Jika ditanya, aku terpaksa berbohong, berpura-pura tak tahu, padahal akulah yang mengusirnya secara diam-diam. Semua cerita itu bermula ketika aku dan suamiku harus merantau sebagai TKI untuk memperbaiki ekonomi kami di masa pandemi. Dan di tahun kedua kami pulang ke kampung dengan modal untuk membuka kios dan berharap ekonomi kami lebih baik dari sebelumnya. Tapi rupanya, selang sebulan berikutnya, di tahun yang sama, kami mendapatkan kabar duka. Sebuah musibah menimpa putra sulungku dan juga menantuku. Sebuah tragedi kapal karam yang terjadi ketika mereka hendak liburan, merenggut nyawa keduanya. Saat itu baik aku dan suamiku bergegas ke posko bantuan. Dan di sana, di tengah kerumunan yang panik, kami menemukan cucu kami satu-satunya yang tersisa. Hasan namanya, dan saat itu berusia 23 tahun. Kami membawanya pulang dan melanjutkan sekolahnya, meskipun hanya sampai jenjang SMA. Kedatangan Hasan tentu membawa suasana beda di rumahku. Rumah yang semula terasa hampa, karena hanya ada sisa-sisa kesedihan, perlahan hilang saat Hasan mengisi kekosongan itu dengan kehadirannya. Ia tak banyak bicara tetapi setiap gerakannya penuh perhatian. Pagi-pagi ia sudah menyapu halaman, membantu Mas Agus menata kios, dan sore hari, ia menemaniku memasak sambil sesekali bercanda. Tawanya yang renyah menjadi musik baru di rumah kami, menggantikan kesunyian yang dulu terasa begitu menyakitkan. Bahkan Hasan bukan sekadar cucu bagiku. Ia adalah bagian dari kami, pengingat di tengah kehilangan. Kebahagiaan sederhana itu pun juga mempengaruhi keharmonisanku dengan suamiku. Ya, meskipun kami sudah tua, tapi kami masih rutin menunaikan kewajiban malam, lantaran rasanya hidup kembali bersemi. Sampai suatu ketika, suamiku mendapatkan undangan reuni teman SMA-nya di kota asalnya. Acara itu rencana akan berlangsung selama 3 hari, dan ia juga berniat sekalian pulang kampung halamannya. Mas Agus sempat mengajakku dan Hasan ikut, tapi kutolak dengan alasan tak ada yang menjaga kios kami. Hasan sendiri juga menolak ajakan suamiku. Ia juga beralasan ingin menemaniku bantu-bantu atau jaga kios itu. Akhirnya, Mas Agus pun pergi sendirian. Selama 3 hari itu, hanya aku dan cucuku yang berdua di rumah. Kami bergantian menjaga kios. Aku biasanya berangkat pagi, pulang siang. Setelah itu Hasan yang berangkat dan pulang menjelang maghrib. Hanya saja di usiaku yang hampir 50 tahun, entah kenapa aku mudah merasa lelah, linu. Bahkan pulang dari kios, rasanya seperti menggendong beban. Sampai suatu siang, aku merasa sangat lelah hari itu. Setelah pulang dari kios, aku langsung tertidur pulas di kamarku. Setelah Hasan menggantikan tugasku menjaga kios, rasanya lega, bisa beristirahat dengan tenang. Tapi, di tengah-tengah kenyamanan tidur itu, entah kenapa aku merasa seperti ada langkah kaki mendekat. Ada bencana yang terasa asing, terutama pada 2 benua Beakang itu. Tapi anehnya,
Bencana itu semakin menjadi, bahkan terasa nyaman. Sampai-sampai setengah sadar, aku terheran lantaran kulihat Hasan berada di dekatku. Sambil masih mengantuk aku bertanya, "Loh, bukannya kamu sudah berangkat tadi, San?" "Iya, Mbah. Tapi balik lagi." Hasan kepikiran Mbah. Soalnya Mbah kelihatan capek. Makanya Hasan uyutin. "Ya udah sekarang Mbah, istirahat lagi ya." Hasan balik kios dulu. Tanpa prasangka apapun, aku mengangguk. Aku merasa senang mendengarnya. Senang memiliki cucu sebaik Hasan. Aku kembali memejamkan mata ketika Hasan menutup pintu dan pergi. Tapi anehnya, beberapa jam kemudian, Gelenyar itu hadir lagi. Bahkan hal itu terasa begitu akrab bagiku. Saat itu kupikir, mungkin itu adalah respon diriku yang memang merindukan kehadiran suamiku. Namun, entah mengapa hal itu berlanjut terutama malam hari saat aku tidur. Perasaan aneh itu datang lagi, menggelitik dan membuatku nyaman. Perlahan, perasaan nyaman itu berubah menjadi bencana lain. Seolah ada sesuatu yang mondar-mandir pada pintu gerbang, yang membuat jantungku berdegup. Bukan karena senang, tetapi karena bingung. Perasaan ini seperti mimpi tapi nyata, dan ada yang salah pada diriku. Aku mencoba menepisnya, meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasiku. Tapi makin ku tepis, aku malah makin enggan untuk menghindarinya, dan justru melanjutkan tidurku. Sampai sehari sebelum Mas Agus pulang. Malam itu saat aku tidur, keanehan itu datang lagi. Berbeda dari malam sebelumnya, bencananya lebih terasa dan susah dijelaskan. Terasa ada beton yang menimpa. Bahkan bukan lagi sekadar menggelitik, tapi lagi-lagi ada yang mondar-mandir pada pintu gerbang. Bahkan tak sadar aku berseru. Hal itu membuatku kaku. Tak bisa berbuat apa-apa. Irama yang tak asing saat itu berubah terlalu nyata. Sangat, sangat nyata. Dan setengah sadar mataku pun terbelalak. Aku masih memaksa diri untuk percaya bahwa itu suamiku. Aku menggenggam erat kebohongan itu, memohon pada hati supaya semua ini hanya mimpi. Namun, saat kesadaranku penuh, pandanganku menjadi jelas. Rupanya semua itu adalah ulah baik cucuku. "Lah, San, kenapa Kak? Kataku dengan suaraku tercekat. Netraku terbelalak menolak apa yang kulihat. Tapi kenyataan itu justru meyakinkanku saat itu. Di bawah cahaya remang, aku masih tak percaya jika kebaikan itu berasal dari cucuku sendiri. "Maafin Hasan, Mbah. Hasan cuman," katanya dengan suara parau yang justru membuatku kaku. Aku hendak menghalaunya dan berusaha agar dia tak melanjutkan kebaikan itu. Tapi yang ada, aku justru seperti terikat oleh kebaikan yang diciptakannya. Entah kapan ia mempersiapkannya, tapi yang pasti, segitiga bermuda serta jajaran lainnya sudah tak ada pada tempatnya. Dan hal yang justru membuatku tak percaya. Perahu itu sudah melaju, melewati samudra, menuju gerbang Pelabuhan Ratu. Aku berusaha tak berseru meskipun akhirnya gagal juga. Kebaikan itu terlalu beda untukku. Bahkan memaksaku untuk membandingkan bencananya dengan bencana suamiku. Entah beberapa kali banjir bandang itu melanda, dan hal itu membuatku tak lagi bisa menghalaunya. Beberapa variasi pun Hasan haturkan, dan anehnya aku seperti terhipnotis untuk menuyutinya. Hingga di ujung penantian yang tak kuinginkan itu. Tak kusangka, Hasan meletakkan pundi-pundi kebaikannya itu pada gerbang kehidupan nyata. "Ternyata, Mbah salah selama ini menilaimu," kataku, di saat kami masih mengembalikan spirit itu. "Mbah pikir kamu pemuda yang baik, tapi nyatanya kamu..." "Maafin Hasan, Mbah. Sebenarnya Hasan..." Entah karena emosi atau apa, aku justru berkata di luar dugaanku. "Kemasi barang-barangmu, dan pergilah." "Tapi Mbah, Hasan tadi cuman..." "Pergi, Mbah kecewa sama kamu." Dia hanya menunduk sambil terisak, sebelum akhirnya beranjak pergi. Di depan pintu, ia sempat melirikku sekilas, seolah berpamitan jika akan pergi selamanya. Pintu kamarku tertutup pelan. Bunyi klik dari daun pintunya membuatku tersentak, seolah menyesali perkataanku tadi. Ingin aku mengejarnya, tapi batinku seolah sudah tertutup. Air mataku terus mengalir, lantaran tak sanggup menghadapi perasaan yang kalut, marah,
benci, sedih, dan takut. Sejenak, aku bersandar di tepi divan sambil terisak. Saat itulah, aku kembali tersadar. Semua mimpi itu ternyata nyata. Dan itu adalah ulah baik cucuku sendiri. Singkatnya, selama 2-3 hari, aku tak keluar rumah. Bahkan, saat Mas Agus pulang, aku justru menyambutnya dengan mata sembab. Yah, aku berpura-pura menangis dengan alasan Hasan belum pulang sejak Mas Agus keluar kota. Loh kenapa, Mi? Ada apa? Hasan mana? Kok dari tadi nggak kelihatan? Tanya Mas Agus khawatir. Aku nggak tahu, Mas. Dia pergi nggak pamitan sampai sekarang. Sudah ku cari kemana-mana tapi aku tak melanjutkan kata-kataku. Dan justru berpura-pura terisak. Pergi? Kenapa kamu nggak ngabarin aku? Aku bingung juga, Mas. Aku nggak tahu. Kataku lalu memiuk Mas Agus agar ia tak bertanya lagi. Mas Agus pun sempat melapor ke polisi, tapi lantaran tak ada biaya lebih, polisi enggan untuk melanjutkan tugasnya itu. Dalam kepanikan itu aku sedikit bisa tenang, lantaran setidaknya semua kondusif, meski tak ada Hasan lagi. Di tengah-tengah kesedihan itu, aku juga berpura-pura sangat merindukan Mas Agus. Bahkan hampir setiap malam aku mengajaknya untuk menunaikan kewajiban batin itu. Mas Agus pun sempat heran dengan perubahanku. Tapi nampaknya dia maklum, dan lambat laun tak mempermasalahkan hal itu. Sampai 2 minggu setelahnya, tiba-tiba aku mual. Mas Agus yang tahu pun langsung membawaku ke bidan untuk memeriksakan kondisiku. Dan tanpa dikira dan dinyana, rupanya aku halim. Kok bisa, Tommy? Tanya Mas Agus kaget saat bidan mengkonfirmasi kehaliman itu. Ya bisa aja, Mas. Kita kan nggak tahu. Mas Agus pun mengangguk setuju. Ia hanya khawatir apakah aku tak apa-apa halim di usia setua itu. Tapi aku tetap meyakinkan jika akan baik-baik saja. Walaupun hatiku menangis jika mengingat hal itu adalah hasil kebaikan cucunya. Hingga setahun kemudian, hadirlah anggota baru di rumah kami. Selama itu pula suamiku tak mengetahui masa lalu kelam yang pernah kulalui itu. Ia juga mulai lupa dengan Hasan dan menganggap cucu kami itu tak akan pernah kembali. Lucu banget ya, Mi, kata Mas Agus sambil membawa putra keduaku. Hidungnya mirip hidungku kan? Aku mengangguk senang, meski hatiku terasa perih. Iya, Mas, mirip ayahnya. Alisnya mirip Hasan ya, Mi. Ternyata dia juga mewarisi wajah omnya ya, Mi. Jantungku rasanya berhenti berdetak dan tak bisa menahan air mata yang jatuh di pipiku. Tapi di saat yang sama, di tengah kebersamaan itu, kami berdua dikagetkan oleh ketukan pelan yang terdengar di pintu depan. Aku dan Mas Agus saling pandang bingung. Mas Agus membuka pintu, dan aku melihatnya. Hasan datang dengan wajah murung dan memelas. Nampak ia lebih kurus dari yang terakhir aku lihat. Dan yang membuatku membeku, ia melangkah ke arahku dengan mata yang memancarkan penyesalan. Hasan, kamu pulang, Nak? Seru Mas Agus dengan matanya berkaca-kaca. Tanpa ragu, ia memiuk cucu yang sudah lama hilang itu. Maaf, Kek. Maafin Hasan selama ini, kata Hasan sementara Mas Agus hanya menggeleng sambil mengusap air mata. Kemudian Hasan melepaskan peyukan itu, lalu beralih menatapku. Tatapan yang penuh rasa bersalah, tapi tak terucap. Sementara aku hanya diam membeku, sebelum akhirnya menoleh pada putriku yang dibawa Mas Agus. Di wajah mungil itu, ada kemiripan yang menghancurkan hatiku. Tapi entah kenapa juga, ada suatu kebahagiaan yang baru. Putra kecilku tersenyum, menggapai-gapai jemawi Hasan. Air mataku tumpah, bukan lagi karena luka, tapi karena kelegaan. Aku melangkah maju memeluk Hasan, membuat ia menangis di pundakku. Sementara Mas Agus memilih menjauh lantaran tak bisa menahan haru. Mbah, aku minta maaf. Maafin aku, Mbah, katanya dengan suara menahan tangis. Aku salah, Mbah. Aku nggak berani pulang. Aku malu. Aku nggak tahu gimana menebus kesalahanku. Sudahlah, San. Semua sudah terjadi. Mbah juga sudah ikhlas. Maafin kamu. Yang penting sekarang kamu mesti berubah. Iya, Mbah. Hasan janji.
Hasan janji akan berubah, Mbah. Akhirnya malam itu, kami berkumpul kembali, bukan hanya sebagai keluarga, tapi sebagai orang-orang yang terluka dan menemukan jalan untuk menyembuhkan diri. Kami tahu, jalan ke depan tak akan mudah. Apalagi suamiku Mas Agus masih tak mengetahui kebenaran itu. Tapi baik aku dan Hasan tetap akan menghadapinya bersama. Kejadian yang telah berlalu tak bisa diubah, dan luka yang ada tak akan sepenuhnya hilang. Tapi mungkin cinta mampu untuk menumbuhkan sesuatu yang indah dari kehancuran. Bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang hidup, tak ada masalah, melainkan tentang menemukan kekuatan untuk saling memaafkan dan menerima, agar setiap langkah yang kita ambil selanjutnya bisa dipenuhi dengan cahaya.